Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada malam hari ini, kita akan mengkisahkan satu kisah yang terjadi di Turki. Kisah tentang seorang fakir, tapi dia ini mampu membangun masjid di kota Istanbul, Turki. Kisahnya begini. Ada sebuah masjid di Turki, di mana nama masjid itu dalam bahasa Arab Ka'anni Akaltu. Dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, artinya itu seolah-olah aku sudah makan. Jadi nama masjidnya itu seolah-olah aku sudah makan. Kenapa masjid ini diberi nama Ka'anni Akaltu di kota Istanbul yang ada di Turki? Jadi ada ceritanya. Dahulu ada seorang laki-laki fakir, namanya adalah Khairuddin Afandi. Walaupun dia ini fakir, secara ekonomi dia sangat kekurangan. Akan tetapi niat dia yang sangat besar ingin membangun sebuah masjid, tidak menghalangi kefakirannya untuk membuat masjid sendirian. Akhirnya dia mulai berpikir bagaimana caranya mengumpulkan uang. Mulailah dia membuat sunduk, mungkin bahasa kita seperti celengan. Kemudian dia mengurangi makannya. Jadi kalau seandainya kita ini biasanya makan satu hari 3 kali, maka dia ini hanya makan secukupnya. Berarti kalau satu hari 1 kali sudah cukup, berarti yang 2 kalinya itu akan diuangkan dan akan dimasukkan ke dalam sunduk, ke dalam celengan. Jadi setiap hari kalau dia melewati pasar, kemudian dia memandang buah-buahan dan ada keinginan ingin beli buah-buahan tersebut, maka dia urungkan niatnya untuk membeli buah-buahan. Kemudian dia pun mengatakan, Ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah makan buah-buahan, padahal tidak jadi beli. Tapi uangnya itu kemudian dimasukkan ke dalam sunduk, ke dalam celengan. Setiap dia melihat roti atau makanan yang enak, kemudian hatinya ini ingin beli dan memakannya, maka dia akan mengatakan Ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah memakannya. Maka dia tidak jadi beli dan uang itu dimasukkan lagi ke celengan. Pokoknya setiap hari dia hendak membeli sesuatu dia urungkan, kemudian dia selalu mengatakan Ka'anni akaltu, Ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah memakannya. Dan itu terus dia lakukan bertahun-tahun. Hingga akhirnya setelah sekian tahun dia kumpulkan uang di celengan itu, dia merasa mungkin sudah cukup untuk membangun masjid. Maka dia pecahkan celengannya, dan uang yang terkumpul ketika itu banyak sekali. Kemudian dia mulai membangun sebuah masjid di Istanbul, di negeri Turki itu. Dia bangun sendirian, luar biasa. Subhanallah, akhirnya masjid yang dia bangun itu beres, selesai. Jadi masjidnya dibangun olehnya sendirian dengan cara setiap hari mengurangi jatah makannya, mengurangi kebutuhannya, mengurangi keinginannya. Kemudian dia masukkan uang itu ke celengan. Setelah sekian tahun dia mampu mengumpulkan uang yang banyak. Akhirnya dia mampu membangun masjid, dan masjid itu dia beri nama Ka'anni akaltu, seolah-olah aku sudah makan. Masjid ini tidak terlalu besar, dahulu kecil, tapi sekarang masjid ini menjadi megah. Lihat, dibangun oleh satu orang yang bernama Khairuddin Afandi di kota Istanbul. Orang fakir, tapi ia mampu membangun masjid. Ini kisah yang luar biasa. Dan pelajarannya di sini teman-teman, bahwa seseorang ketika hendak membangun sebuah istana di surga, tentu harus ada upaya. Salah satunya adalah membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Man bana lillahi baitan fil ardi, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan satu istana bagi dia di surga. Dan itu keistimewaan yang luar biasa. Kalau ada yang mengatakan, tidak mungkin saya seperti Khairuddin Afandi membangun masjid sendirian. Kalaulah itu memang syarat dipenuhinya agar Allah bangunkan kita rumah di surga seperti itu, nampaknya saya tidak bisa seperti beliau. Nabi SAW tidak menyusahkan kita untuk membangun sebuah istana di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membangun rumah Allah di bumi, walaupun seperti sangkar burung, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Al-Imam Asy-Syaukani, ma'ruf alimin ulama il-Yaman, ketika memberikan catatan kepada hadis ini bahwa tidak mesti seseorang itu membangun satu masjid satu orang, baru kemudian Allah bangunkan satu istana di surga. Tidak mesti. Karena Rasul mengatakan, walaupun seperti sangkar burung. Ini sebuah kinayah. Walaupun mungkin
Anda hanya nyumbang satu sak semen, walaupun hanya nyumbang satu batang besi, walaupun Anda hanya nyumbang satu truk pasir, satu truk batu bata, itu sudah cukup, kata beliau Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya saya mengajak kaum muslimin dimanapun berada, kalau ada pembangunan masjid, sumbanglah. Walaupun hanya satu sak semen, walaupun hanya 10 batu bata, walaupun hanya sebatang besi, itu sudah cukup bagi Anda untuk Allah bangunkan istana di surga. Syukur-syukur kalau memang Anda mampu untuk menyumbang lebih dibandingkan itu. Karena sedekah kecil walaupun sebiji zarah, tetap akan Allah Subhanahu wa ta'ala hisab pada hari kiamat. Di zaman Nabi SAW terjadi sebuah kisah. Ketika ada seseorang yang meminta-minta datang kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Lah sahabat ini miskin orangnya, bukan orang kaya, tapi datang pengemis kepada dia. Akhirnya kemudian dalam benak sahabat ini, bahwa kalau saya kasih dia hanya mungkin 1 butir kurma atau 2 butir kurma, paling Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mencatat amalan sedekahnya. Karena dalam pikirannya dia, Allah akan mencatat itu kalau nilainya besar. Kalau nilainya kecil, tidak mungkin dicatat. Maka ketika kemudian dia berpikiran seperti itu, turunlah ayat surah Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sebiji zarah. Tahu ya, zarah? Zarah itu kalau Anda buka kaca jendela di pagi hari, kemudian ada sinar matahari, di situ ada debu-debu yang sangat halus berterbangan. Nah, itu disebut zarah. Walaupun sebiji zarah itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihatnya, akan membalasnya, apalagi amalan itu besar. Kalau sebiji zarah saja tetap dihisap ada pahala di situ, apalagi amalannya lebih dari sebiji zarah. Maka ini sebuah pelajaran kepada kita, kisah masjid Ka'anni Akaltu ini. Coba seandainya kisah ini kita kiaskan kepada perkara yang lain, bukan hanya sekedar bicara tentang masalah masjid. Umpamanya ada tetangga kita ini miskin, dia ngontrak, makan aja dia susah. Kemudian kita ini ingin membantu dia, maka kita pun kurangi jatah makan kita. Mungkin biasanya kita makan sehari 3 kali, tapi karena ingin membantunya kita makan sehari sekali saja. Yang 2 kalinya kita berikan kepada tetangga kita yang miskin. Kemudian kita katakan Ka'anni Akaltu, seolah-olah aku sudah makan. Masya Allah, alangkah bijaknya, luar biasanya amalan seperti itu. Karena bagaimanapun, rubba saghirin yukabbiruhun niyah. Terkadang perkara kecil akan menjadi besar karena niat. Mudah-mudahan kisah yang pendek ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.